Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini kami akan berbincang tentang satu kebijakan yang baru-baru ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah keluarkan, yaitu penghentian atau penghapusan kebijakan program sekolah penggerak. Nah, kita akan mendengarkan perspektif dari Profesor Hasnawi Haris. Beliau adalah Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, juga sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan dan Guru Besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Tema ini penting untuk kita potret, Prof, untuk kita respon, karena sangat ramai, tentu melahirkan pro kontra, Prof. Nah, sebagai pembuka untuk mengawali perbincangan ini, kita perlu mereview kembali ingatan kita tentang program sekolah penggerak yang tahun 2021 era Menteri Nadiem Makarim diberlakukan, Prof. Apa sebetulnya tujuan awal program sekolah penggerak itu diberlakukan dulu, Prof? Baik, Pak Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif, kalau kita mereview atau mengingat kembali tujuan dari dibentuknya program sekolah penggerak ini di tahun 2021, kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada asumsi yang dipegang, dijadikan dasar oleh pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan, Pendidikan dan kemudian Riset dan Teknologi ketika itu, bahwa guru itu sebenarnya adalah faktor determinan untuk kemudian berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Nah, kalau diurai kualitas pendidikan ini, kemudian kalau dimasukkan kepada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan itu, salah satu diantaranya adalah guru. Nah, guru ini dalam banyak variabel, salah satu yang harus didorong lebih banyak adalah bagaimana meningkatkan kualitas mereka. Guru harus diposisikan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi sesungguhnya program guru sekolah penggerak atau program sekolah penggerak ketika itu sebenarnya itu dipandang sebagai medium pendidikan kepemimpinan bagi guru. Tentu kepemimpinan pembelajaran yang harapannya tentu adalah bagaimana mengubah kualitas pendidikan yang dianggap mungkin harus didorong lebih cepat lagi, sehingga program sekolah penggerak ini dipandang medium yang tepat untuk kemudian menjadi salah satu kontributif utama dalam peningkatan kualitas pendidikan itu, Pak Ari. Jadi untuk lebih memfungsikan peran sekolah, Prof. Iya, betul. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan kita. Prof, karena sekarang ini sudah wassalam, sudah diakhiri oleh menteri kita yang baru. Betul. Tentu ada dampaknya, Prof. Dalam analisa, Prof, apa dampak yang paling mungkin akan kita rasakan, terutama di dunia pendidikan, dunia sekolah, dunia guru, pasca kebijakan ini diberlakukan, Prof? Apa dampaknya? Tentu banyak, Pak Ari, Tapi saya ingin memberi sebuah perspektif saya dalam sebuah ilustrasi. Kan banyak yang kita pikirkan, banyak yang kita dengar dulu bahwa sebenarnya salah satu titik lemah di negara kita adalah ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, inilah yang kemudian hari ini dipandang sebagai salah satu respon dari asumsi itu. Nah, ilustrasi bahwa ganti menteri, ganti kebijakan, itu sebenarnya beranalogi sama dengan sebuah kesebelasan yang dipimpin oleh pelatih dengan skema permainan tiki-taka misalnya, atau 4-5-3-2 atau berapalah misalnya, kemudian ganti pelatih. Nah, kalau dia ganti pelatih, lalu kemudian tujuannya kan peningkatan kualitas pendidikan di ujung. Nah,
untuk memaksimalkan sumber daya yang ada, maka pemain dan asisten pelatih boleh jadi diganti. Ya. Kenapa harus diganti? Supaya bisa mensupport. Nah, sama dengan program sekolah penggerak ini, Pak Ari. Ya, tentu kita harus sadari bahwa tentu ada plus minus. Setiap kebijakan ada plus minus. Nah, apa yang menjadi dampak? Kita selama kurang lebih 3 tahun, bahkan 4 tahun, masuk 4 tahun, kita terutama di satuan pendidikan itu terbiasa dan familiar dengan program sekolah penggerak. Ya. Ada kepala sekolah penggerak, ada guru penggerak, komunitas juga sudah punya, dan mereka-mereka inilah yang dipandang oleh pemerintah dengan terminologi program kepemimpinan pendidikan, dipandang sebagai orang yang tanda petik cakap untuk kemudian melakukan transformasi dalam bidang pendidikan. Nah, apa dampaknya? Ya tentu saja akan jadi wassalam ini sekolah penggerak. Akan jadi wassalam ini guru penggerak. Lalu apa potensi sumber daya yang luar biasa ini kemudian harus dibuang begitu saja? Inilah yang menurut saya juga harus jadi titik perhatian bagi pemerintah hari ini, meskipun jargon pendidikan bermutu untuk semua digaungkan oleh pemerintah hari ini, saya kira, tetapi tetap saja kemudian dia tidak boleh mengabaikan eksistensi dari program sekolah penggerak, meskipun tentu bukan nama yang sama. Karena saya melihat, Pak Ari, salah satu kelebihan dari teman-teman yang masuk dalam program sekolah penggerak yang kemudian ada sekolah ada guru penggerak, ada kepala sekolah penggerak, itu karena mereka dari sisi kompetensi ini betul-betul dijaga, betul-betul didorong agar mereka bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Lebih kurang sama dengan posisinya guru di beberapa negara yang sudah maju pendidikannya sebagai pemimpin pembelajaran. Oleh karena itu, potensi ini jangan disia-siakan. Tentu harus ada pembicaraan secara spesifik. Bagaimana teman-teman yang ada sebagai komunitas sekolah penggerak, guru penggerak, kepala sekolah penggerak, kemudian nanti pada satu titik bisa diberdayakan, meskipun dengan nama yang berbeda. Memang menjadi debatable sebenarnya. Pro kontra itu lahir karena dianggap guru penggerak ini sebagai satu-satunya cara medium untuk jadi kepala sekolah. Ini yang kemarin banyak yang pro kontra, Pak Ari. Jadi dianggap bahwa hanya teman-teman yang masuk dalam komunitas guru penggerak yang bisa jadi kepala sekolah. Nah, inilah yang menurut saya memang menjadi pro kontra. Nah, kebetulan di pemerintahan Prabowo hari ini dengan pendekatan pembelajaran deep learning yang kita tahu dikembangkan oleh Pak Menteri, kelihatan sekali bahwa entitas sekolah penggerak ini kemudian itu akan dengan lahirnya keputusan Menteri Pendidikan Dasar dengan nomor 14 tahun 2025 ini, itu menandakan bahwa akan ada babak baru, akan ada kebijakan baru yang akan mengawal sistem pendidikan di negara kita. Baik, Prof. Jadi memang dampaknya tidak sedikit, Prof, ya. Makanya sangat wajar ketika ada keberatan-keberatan dari sebagian pihak, terutama yang memang sudah pernah sekolahnya menjadi sekolah penggerak, guru-gurunya menjadi guru penggerak, sangat beralasan mereka keberatan, Prof. Iya, terutama begini, Pak Ari. Ini kan juga ada reasonnya, ada rasionalitasnya sebenarnya. Di saat pemerintah melakukan efisiensi anggaran, kita tahu ini kan program sekolah penggerak cukup besar dananya, luar biasa banyaknya. Dan ketika kemudian kita mendapati fakta ternyata ada efisiensi anggaran di kementerian kita, maka program ini bukan tidak penting. Tapi kemudian mungkin dianggap bahwa program sekolah penggerak yang sudah ada kemarin, itu kemudian pada titik tertentu kita pending atau mungkin ganti dengan nama lain, yang tujuannya sebenarnya adalah bagaimana mengawal agar teman-teman guru ini tetap menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Agar tujuan pendidikan yang saya sebut tadi, pendidikan bermutu untuk semua sebagai jargon pemerintah,
Prabowo hari ini terutama di sektor pendidikan itu bisa diimplementasikan. Jadi Prof membaca bahwa ini ganti kemasan, cari kemasan yang lebih efisien. Iya, betul. Makanya saya juga menduga, karena kalau ini dilanjutkan kan berarti faktanya tidak mungkin kita lakukan. Kenapa? Karena anggaran yang demikian besar dipakai sekolah penggerak tadi ini itu kan luar biasa sekali. Dengan efisiensi anggaran ini menjadi tidak bisa kita lakukan, meskipun sebenarnya secara prinsip tentu juga ada alasan pemerintah. Pasti mereka sudah memiliki pertimbangan plus minus ketika program ini dihapus. Bagi teman-teman tentu yang sudah masuk komunitas penggerak, apakah guru atau sekolah penggerak, menurut saya tidak usah khawatir dengan kemampuan, kompetensi yang Anda miliki, apapun namanya kurikulum baru yang akan datang nanti, apapun kebijakan yang akan diterapkan, Anda tetap bisa menjadi the best kalau memang Anda benar-benar the best ketika itu. Nah, dampak lainnya Prof bisa saja, kan kita punya balai besar guru penggerak. Itu salah satu yang mungkin akan ada perubahan. Akan ada apa istilahnya? Restrukturisasi, akan ada penata ulangan terhadap struktur termasuk BBGP itu. Karena kalau sekolah penggeraknya hilang, maka balainya mungkin otomatis. Nah, balai ini nanti kita lihat, karena boleh jadi pemerintah dengan prinsip efisiensi dan efektivitas boleh jadi ada beberapa lembaga ini akan digabung jadi satu, Pak Ari. Baik, Prof. Prof, kita kembali sedikit. Sebetulnya Prof menduga atau menganalisis apa alasan atau apa yang melatar belakangi kenapa pemerintah selain efisiensi tadi merasa perlu program ini yang sebetulnya di beberapa bagian itu penting dan positif itu harus diakhiri, Prof. Pak Ari, kalau kita baca diktum dalam keputusan Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 14 tahun 2025 ini, diktum itu salah satu diantaranya adalah akan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan atau pendekatan baru yang akan diterapkan oleh pemerintah. Ini pintu masuknya. Itu pintu masuknya. Sehingga kalau kemudian meskipun kebijakan itu sebenarnya hilalnya sudah banyak, Pak Ari. Banyak tanda-tandanya, sudah banyak simbol-simbol yang kita lihat, pendekatan pembelajaran yang menggunakan deep learning, kemudian P5 jadi P7 dan beberapa istilah-istilah yang kemudian pelan-pelan ini menjadi familiar. Bahkan hari ini teman-teman sekolah-sekolah satuan pendidikan juga sudah mengikuti banyak sekali pelatihan-pelatihan deep learning. Menurut saya ini pintu masuk. Akan ada kebijakan baru, akan ada peraturan baru yang kemudian itu membuat program sekolah penggerak ini kemudian menjadi katakanlah yang istilahnya Pak Ari tadi wassalam. Jadi kalau saya selain tadi unsur itu akan ada kebijakan yang memang mohon maaf ini yang mungkin tidak sinergi dengan kebijakan baru yang bakal diterapkan Pak Menteri. Bahkan diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dengan pola seperti sekolah penggerak yang saya sebutkan tadi, Pak. Baik, Prof. Sebagai penutup, Prof. Ini penting untuk memberikan perspektif kepada pemirsa kita. Prof, kalau kita menerawang mungkin atau menganalisis paling tidak, kira-kira apa kemungkinan pengganti dari kebijakan ini? Baik, Pak Ari. Saya sebenarnya kalau menganalisis banyak sumber yang kita baca dengan mencoba mengelaborasi dari berbagai perspektif deep learning, maka sebenarnya paradigma pembelajaran yang berpusat dari guru ke siswa ini akan lebih dipertajam. Jadi kalau kemarin sebenarnya titik tekannya ada pada guru, titik tekannya ada pada peningkatan kepemimpinan pembelajaran, maka fondasi yang ini tadi menurut saya ini dimanfaatkan oleh kondisi hari ini dengan mencoba mendorong agar lebih menukik lagi, dengan lebih mendekatkan
pendekatan pembelajaran deep learning dengan 3 pilar yang dulu kita sebut dengan ada mindful, ada mindful maksud saya, kemudian ada meaningful dan joyful ini, untuk kemudian bagaimana pembelajaran mendalam ini lebih menukik pada bagaimana mempersiapkan anak-anak kita memasuki era baru, memasuki yang kita sebut dengan di mana mereka harus familiar dengan keterampilan abad ke-21. Itulah juga sebenarnya argumentasinya atau pertimbangannya Pak Ari. Mengapa mata pelajaran coding misalnya, mengapa mata pelajaran artificial intelligence itu menjadi mata pelajaran pilihan bagi anak-anak SD, terutama di kelas tinggi dan SMP, termasuk diantaranya adalah menambah kompetensi. Selain kompetensi yang kita kenal selama ini, kompetensi guru, kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, sosial dan kepribadian, dengan tambahan 2 kompetensi, kompetensi kepemimpinan atau leadership dan kompetensi entrepreneurship atau kepemimpinan kewirausahaan. Nah, inilah yang saya tangkap Pak Ari, bahwa untuk kemudian menjadi pilar utama dengan pendekatan deep learning ini, nampaknya program sekolah penggerak tidak terlalu relate lagi, tidak terlalu relevan lagi dengan kondisi, terutama katakanlah bocoran kebijakan yang bakal diterapkan oleh Pak Menteri. Iya, selain yang tadi faktor efisiensi anggaran itu Pak Ari, saya kira. Tetapi apapun itu, saya kira pemerintah juga tidak boleh abai, terutama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah tidak boleh abai terhadap komunitas yang terlanjur sudah tercipta, sekolah penggerak yang punya ekosistem yang dipandang ketika itu sebagai ekosistem pembelajaran yang baik, ekosistem lingkungan belajar yang baik. Kemudian ada guru-guru penggerak yang memiliki motivasi, motif berprestasi yang tinggi, dengan jiwa-jiwa yang menurut saya relate dengan kemajuan zaman, itu tidak boleh diabaikan. Ya, yang jadi problem itu kan sebenarnya ketika ada apa istilahnya ya, ada interest yang terlalu tinggi dengan syarat bahwa untuk jadi kepala sekolah harus dari guru penggerak. Itu kan sebenarnya yang menjadi pemicu, karena jadi kepala sekolah itu tidak knowledge ansih. Tidak hanya pengetahuan, tapi di sana ada juga pengalaman, di sana juga ada kematangan, di sana juga ada bagaimana mengendalikan emosi, mengendalikan kecerdasan, kedewasaan teman-teman guru. Nah, inilah yang memang pro kontra, dan saya membaca banyak referensi, kita baca berita Pak Ari, inilah yang juga menjadi salah satu titik sorot sebenarnya. Mengapa program sekolah penggerak ini, salah satu diantaranya meskipun tidak tertulis dalam diktum Keputusan Menteri Pendidikan Dasar Menengah, itu menjadi alasan mengapa ini kemudian dihentikan atau dihapus Pak Ari. Baik Prof, jadi sebetulnya harusnya ide keberlanjutan Presiden itu di tingkat Menteri juga berlanjut. Janganlah ditanggalkan begitu saja. Komunitas yang sudah terbentuk kemarin harus termanfaatkan, Prof. Prof, sebagai penutup seperti biasa, barangkali ada pesan baik ke pemerintah, baik kepada guru-guru kita sekaitan dengan kebijakan baru ini, yaitu penghapusan atau penghentian program sekolah penggerak. Baik Pak Ari, sebagai edukasi kita dengan topik hari ini, kita bicara tentang penghapusan program sekolah penggerak. Pertama tentu kepada pemerintah. Saya kira fondasi yang sudah apapun namanya, ini fakta hukumnya, fakta sosialnya, program guru sekolah penggerak, program kepala sekolah penggerak misalnya, itu kemudian sudah running. Bahwa hari ini lahir keputusan Menteri Pendidikan Dasar Menengah 14/2025 ini menghapus, saya kira itu iya. Akan tetapi saya kira tentu pemerintah juga tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh kemudian menafikan itu. Di sana sudah lahir fondasi-fondasi, terutama bagaimana ekosistem pembelajaran yang kemudian sudah relate dengan antara kepala sekolah, kemudian guru, termasuk sekolahnya, sehingga di sana ada titik-titik positif. Ini tidak boleh diabaikan oleh pemerintah. Apapun namanya program yang bakal diterapkan, menurut saya ini tidak boleh tidak menjadi pertimbangan dalam rangka menyusun
alternatif kebijakan yang bakal mereka pakai. Ya. Terus yang kedua, kepada teman-teman guru, saya tentu berharap bahwa sudahlah kita sudahi pro kontra terhadap program sekolah penggerak. Ya, tentu karena memang ini program nasional yang belum seluruhnya dari hasil evaluasi yang kita baca Pak Ari, belum seluruhnya memang berjalan optimal, apalagi dari sisi kuantitas, belum semua guru itu masuk dalam komunitas guru penggerak, sehingga ya di mana-mana sebagai guru harus siap. Ya. Kita harus punya komitmen. Kalau kebijakan baru ada, kita harus berada pada garda terdepan untuk kemudian menangkap ini sebagai peluang untuk kemudian kita jadikan bekal, modal untuk mentransformasikan kepada anak didik kita. Karena ujung dari semua ini dengan pendekatan yang berbeda, dengan model yang tidak sama, ujungnya adalah bagaimana melahirkan peserta didik yang beriman bertakwa, mandiri, berkualitas, dan ujungnya tentu bisa menjadi orang yang bermanfaat, terutama mempersiapkan dirinya masuk ke 100 tahun kemerdekaan kita. Nah, yang terakhir tentu kepada anak-anak kita, akan ada implikasi lain Pak Ari, karena nanti tahun ajaran baru ini akan ada kurikulum baru, misalnya sementara yang kelas 11 hari ini, kemudian juga ada kurikulum merdeka, tentu tidak boleh terpotong. Ini harus lanjut sampai di titik mereka kelas 3 atau kelas 12 misalnya. Nah, untuk tidak perlu khawatir. Saya kira pemerintah sudah memikirkan plus minusnya, dan tentu harus diposisikan anak-anak tidak jadi korban. Kurikulum apapun yang nanti diterapkan tentu akan kemudian membuat anak-anak kita semakin percaya diri menyongsong 100 tahun kemerdekaan kita. Sekali lagi Pak Ari, edukasinya ya karena ganti pelatih, ya ganti pemimpin, ganti kebijakan, skemanya berbeda, ya pemain juga harus mengikuti menyesuaikan. Ya ingat, ini timnas nasional kemarin kan, timnas PSSI katakanlah ilustrasinya ada pelatih baru, skemanya berbeda. Ya tentu tidak sama dengan gaya atau skema permainan yang STY sebelumnya. Nah, meskipun pemainnya ini tetap, tetapi gaya bermainnya dia harus mengikuti gaya pelatih baru. Nah, itu saya kira kalau ini bisa kita pahami dengan baik, insya Allah program apapun namanya dalam rangka jargon pemerintah hari ini, terutama di Kementerian Pendidikan, pendidikan bermutu untuk semua, menurut saya Anda harus tetap siap, bersemangat, dan punya komitmen dedikasi untuk tetap berada pada garda terdepan mencerdaskan anak bangsa. Saya kira itu, Mari. Jadi kebijakan boleh berubah, tapi warga sekolah jangan menjadi tidak boleh korban. Betul, tidak boleh jadi korban. Betul. Baik, terima kasih Prof atas edukasi, atas perspektif yang diberikan. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas, dan salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.